Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kepulauan Wakatobi terdiri atas 4 pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi yang menjadi letak ibu kota kabupaten, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Kepulauan Wakatobi dikenal dunia sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman bawah laut yang Masya Allah sangat indah. Terbukti bahwa Kepulauan Wakatobi dijuluki sebagai salah satu destinasi wisata regional dan mancanegara yang patut untuk dikunjungi. Untuk menuju ke Kepulauan Wakatobi melalui jalur laut, dibutuhkan waktu tempuh selama 9 jam jika berangkat dari Pelabuhan Kota Kendari menuju Pelabuhan Panggulubelo, Wangi-Wangi. Jika melalui jalur udara, waktu tempuh yang dibutuhkan selama 45 menit dari Bandar Udara Halu Oleo Kota Kendari menuju Bandar Udara Matahora, Wangi-Wangi. Menurut data statistik pemerintah Kabupaten Wakatobi, khususnya di daerah Wanci, menunjukkan bahwa mayoritas, bahkan 100% penduduknya beragama Islam. Kesadaran masyarakat yang kuat akan pentingnya sholat 5 waktu. Sifat religius itu terlihat dari keseharian masyarakat saat waktu sholat tiba. Mereka terlihat antusias melaksanakan kewajibannya sebagai umat Muslim. Alhamdulillah, pada tahun 2016 silam telah dilakukan peresmian Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi. Harapannya bahwa dengan hadirnya Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi, ini menjadi sarana untuk menyebarkan dakwah Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saya Samsul Ilal, pimpinan Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi yang bertempat di Dusun Sausu, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi didirikan oleh salah seorang donatur, Fadilatul Syekh Saleh As-Sa'wi hafizahullahu ta'ala, yang kemudian membangun Islamic Center Mu'adz bin Jabal dengan berbagai fasilitas yang ada. Masjid, rumah guru, kelas, dan beberapa asrama. Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi tentu sebagaimana Islamic Center atau dikenal dengan ICM di Kota Kendari, bahwa di sana memiliki 3 pilar. Pilar yang pertama adalah dakwah, sosial, dan pendidikan. Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi saat ini masih terkonsentrasi 1 pilar, yaitu pilar pendidikan, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah sejak 4 tahun yang lalu Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi telah mendapatkan izin operasional untuk mendirikan setingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Maka secara resmi Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi telah memiliki lembaga pendidikan yang bergerak atau pada jenjang SMP, yang kemudian kita namakan SMP TQ Mu'adz bin Jabal Wakatobi. Dan tentu kita berharap ke depan Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi bisa seperti Islamic Center yang berada di Kendari, memiliki jenjang pendidikan mulai dari yang paling terbawah sampai yang paling teratas, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Kita ketahui bahwa Wakatobi adalah salah satu ikon wisata yang berada di Indonesia ini, dan bahkan ini mendunia. Maka kehadiran Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi kita harapkan bisa menjadi suasana baru di dunia perpariwisataan, bahwa tidak hanya menyampaikan keindahan atau menampakkan keindahan yang berada di bawah laut, tetapi kita harapkan wisatawan baik itu mancanegara ataupun domestik ketika mendatangi Wakatobi juga mereka mendapatkan nuansa Islami yang kita harapkan ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Mardiansyah SPD. Alhamdulillah
pada tahun ini saya diamanahkan sebagai kepala sekolah di SMP Tahfizul Quran Mu'az bin Jabal Wakatobi. Kemudian di tahun terakhir ini di penerimaan santri sudah penerimaan kelima, kami membatasi jumlah santri yang akan masuk dikarenakan yang pertama adalah asrama yang sudah tidak cukup untuk dimasuki oleh beberapa santri, kemudian ruang kelas juga yang masih kita kekurangan untuk ditempati belajar oleh anak-anak santri. Jadi pada tahun kelima ini jumlah santri yang mendaftar sebanyak 53 orang. Jumlah pengajar yang terdaftar pada semester ini baik itu guru akhwat maupun guru ikhwannya terdaftar sebanyak 17 orang. Kurikulum yang kami terapkan adalah sebagaimana kurikulum yang diterapkan oleh sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu menggunakan kurikulum K13. Kurikulum K13 ini kami padukan dengan kurikulum yang kami ambil dari Islamic Center Mu'az bin Jabal Kendari, yaitu kurikulum kepesantrenan dengan beberapa mata pelajaran tambahan. Di antaranya kita membahas tentang Sirah Nabawiyah, kisah-kisah para sahabat, kemudian kita ambil pelajaran akidah akhlak, mempelajari tentang bagaimana caranya akidah sebagai seorang santri, bagaimana caranya mereka harus berakhlak. Kemudian kami juga sisipkan mata pelajaran tambahan tentang fikih atau yang bermuamalah dan beberapa tambahan mata pelajaran kepesantrenan lainnya. Kami di SMP Tahfizul Quran Mu'az bin Jabal ini, anak-anak yang masuk di sekolah kami ini, kami memiliki target hafalan dan harus mereka capai, yang harus mereka prioritaskan, yaitu kita targetkan dalam satu semester itu 1 juz. Jadi kalau mereka sampai kelas 7, 8, dan 9, ada 6 semester, ya kita upayakan mereka sudah menghafal minimal 6 juz. Fasilitas-fasilitas yang kami miliki di SMP Tahfizul Quran Mu'az bin Jabal, yang pertama adalah asrama. Asrama santriwan yang ada sekarang sebanyak 5 asrama dan di santriwati sebanyak 4 asrama. Untuk jumlah kelasnya, untuk santriwannya walaupun masih semi permanen, jumlah kelas yang kami sediakan sebanyak 5 kelas. Dan di santriwatinya yang kami siapkan ruang kelasnya ada sebanyak 3 ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya berasal dari Desa Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi. Usia saya sudah menginjak 17 tahun. Saya mondok di CM sudah sekitar hampir 6 tahun. Semenjak dari kelas 1 SMP. Tetapi 1 tahun pernah saya habiskan di ICM Kendari saat kelas 1 SMA. Alhamdulillah hafalan Al-Quran saya sudah 10 juz. Saat mondok pasti ada hal suka dan dukanya. Hal yang paling saya suka pertama adalah bisa belajar Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Kemudian di pesantren kita dapat menemui teman dari berbagai daerah, sehingga kita bisa berbagi cerita, baik itu cerita dari daerahnya maupun daerah kita sendiri. Saat mondok ada juga hal-hal yang saya tidak senangi, seperti teman-teman yang agak nakal, sering mengganggu. Ya, itu pasti ada di setiap tempat. Lalu terkadang juga ada kejadian habis air, entah apa penyebabnya. Jadi itu terkadang agak menyulitkan. Seperti terkadang masih mencuci, lalu habis air. Ya, mau tidak mau harus menunggu air ada lagi.
Ya, rindu sih rindu, tapi mau bagaimana? Belajar itu perlu pengorbanan juga. Dan orang tua juga bilang dengan belajar di sini juga mereka senang. Jadi saya jalani saja. Cita-cita saat ini masuk surga bersama orang-orang yang dicintai. Tapi kalau cita-cita untuk sekarang mungkin belum tahu. Yang terpenting belajar dulu untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain di dunia ataupun di akhirat. Kegiatan kami sehari-hari di sini dimulai dengan bangun sekitar jam 3 subuh. Setelah bangun, kami bersiap-siap ke masjid, berwudu, sikat gigi, cuci muka. Setelah itu langsung ke masjid. Yeah. Oh, nyalain listriknya. Diharapkan agar segera menuju ke masjid karena sebentar lagi azan subuh akan dikumandangkan. Ke masjid kami melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah seperti tahajud atau dan witir. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan kegiatan tahfizul Quran. Setelah sholat subuh, kegiatannya dilanjutkan dengan taklim seperti bagaimana sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tauhid agar apa? Agar kita dapat mengesahkan Allah dari semua pembagian tauhid. Entah itu dari sisi rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Setelah taklim, melakukan zikir pagi petang yang awalnya dipimpin agar membantu orang-orang yang belum hafal untuk menghafalkannya. Sedangkan ketika telah menghafalnya, dibiarkan untuk zikir sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu kami bubar ke tempat masing-masing untuk melaksanakan piket sehari-hari, yaitu bersih-bersih. Setelah itu kami makan dan mandi, lalu persiapan masuk kelas. Ayo, ada pengen sampah di depan asrama, di teras asrama, soalnya dari mana? Itu dipungut, lalu dibuang ke TPA. Diharapkan segera menuju ke tempat apel dan berbaris sesuai kelas masing-masing. Silakan menuju ke tempat apel dan berbaris yang rapi sesuai dengan kelas masing-masing. Saat masuk kelas dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 12, yaitu waktu zuhur. Lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur ada kegiatan membaca hafalan Al-Quran dan hadis serta kultum dari beberapa santri. Lalu setelah kegiatan tersebut kami langsung kembali ke asrama untuk makan siang.
Setelah makan siang, kami pun tidur siang. Setelah itu kami tidur siang sampai jam 3 atau sampai jam waktunya asar. Lalu kami pun sholat asar. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan kegiatan tahfizul Quran lagi. Tetapi sebelum tahfizul Quran, kami disuruh untuk berzikir petang masing-masing di halakonya. Kegiatan tahfiz dilakukan sampai sekitar jam 5 sore. Setelah itu kami istirahat. Lanjut, Evan, hampir saja bermain cantik. Oh, dibuang langsung ke depan, diselamatkan kembali. Waktu maghrib kami pun sholat maghrib. Lalu setelah sholat maghrib dilanjutkan lagi dengan kegiatan tahfizul Quran hingga waktunya Isya. Setelah sholat Isya, ada lagi kegiatan sebelum tidur malam, yaitu belajar malam sekitar sampai jam 8.40. Setelah belajar malam, kami pun kembali ke asrama masing-masing untuk bersiap-siap tidur. Dan ketika jam 9, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9, kami pun sudah harus tidur dan berada di tempatnya, di ranjangnya masing-masing. Ya, begitu seterusnya berulang setiap hari. Marilah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya ia akan pahamkan ilmu agama. Terima kasih. Saya adalah Musu Ali Ode, orang tua daripada Muhammad Bilal Aulia Ode, menyampaikan bahwa berterima kasih sekali lagi atas kehadiran ICM di Kabupaten Wakatobi. Karena memangnya kita sebagai masyarakat Wakatobi yang 99% atau katakan 100% adalah umat muslim, sangat mengharapkan kehadiran sebuah pesantren untuk generasi di Kabupaten Wakatobi. Dengan hadirnya ICM di Kabupaten Wakatobi di tahun pertama itu masih sangat memperhatikan. Karena begitulah sebuah pesantren di Kabupaten Wakatobi, katakan saja sebagai sebuah sekolah baru. Sekalipun kita mendengar di mana-mana bahwa ada pesantren seperti di Bau-Bau, di Kendari, bahkan di Pulau Jawa, tapi kita untuk orang Wakatobi, bagi saya mungkin tidak mewakili seluruh masyarakat Wakatobi, tapi itulah sebuah hal yang baru. Maka sekali lagi saya sebagai orang tua sangat berterima kasih dengan kehadiran ICM di Kabupaten Wakatobi. Di tahun pertama, seingat saya itu Muhammad Bilal itu murid pertama masih 5 orang santriwan. Itu kalau saya tidak salah. Coba bayangkan, di tahun pertama itu juga saya diangkat sebagai ketua komite. Di rapat-rapat komite, saya selalu sampaikan kepada pihak pesantren bahwa ini hal baru.
murid baru yang ada di sini itu sama saja dengan di TK. Ibaratkan di murid TK karena 6 tahun di SD itu masuk ke pesantren semuanya pada baru. Itu yang menjadikan saya sebagai orang tua murid mewakili komite pada waktu itu sangat-sangat berapi-api bahwa mari kita dukung ini sekolah, mari kita bahu-membahu untuk mencarikan murid supaya ini berkelanjutan. Alhamdulillah hari ini kita sudah melihat perkembangannya bahwa betul pesantren itu sangat diminati oleh masyarakat Wakatobi. Kita sekarang sudah melihat dengan nyata bahwa dari gedung awal sudah ada penambahan gedung, sudah ada penambahan murid. Tentunya harapan kita sebagai masyarakat Wakatobi, sekalipun mungkin saya tidak mewakili semuanya, fasilitas yang ada di sana itu di pesantren kita di Wakatobi ini itu perlu ditingkatkan. Karena beberapa bulan kemarin itu pernah kekurangan WC, daya tampung daripada asrama putri itu sudah begitu tidak memenuhi syarat, maka untuk gedungnya harapan kita ke depan itu supaya diperhatikan kembali sehingga daya tampung murid yang begitu masyarakat Wakatobi antusias untuk masuk ke sana itu jangan terhalang karena hanya persoalan gedung termasuk asrama. Sekali lagi saya sebagai mewakili seluruh orang tua, bahkan mungkin seluruh masyarakat Wakatobi, berterima kasih banyak. Harapan kami bahwa pesantren ini bisa lebih besar, dan untuk menjawab itu sekali lagi saya berharap bahwa generasi yang ada atau tamatan yang pertama ini ada, tolong diperhatikan dan dilanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan kalau mereka selesai bisa kembali untuk membesarkan pesantren Mu'adz bin Jabal Wakatobi khususnya dan Mu'adz bin Jabal se-Indonesia pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Wakatobi hari ini masih gencar-gencarnya untuk mendorong pendidikan di daerah, baik pendidikan formal, non-formal, maupun pendidikan keagamaan. Saya merasa berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 5 tahun terakhir Islami Center Mu'adz ini telah hadir di Kabupaten Wakatobi, dan dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan yang cukup bagus untuk menghadirkan dan mendidik anak-anak Kabupaten Wakatobi. Ke depan, Mu'adz ini akan tetap didorong dan dikembangkan agar mudah-mudahan ke depan Kabupaten Wakatobi akan menghasilkan anak-anak yang Islami, yang lahir dari pesantren-pesantren yang telah terbangun di daerah, sehingga masa depan Wakatobi bukan hanya pariwisatanya yang akan maju, tetapi di dalamnya juga sumber daya manusianya, terutama di bidang keagamaan ini. Pemerintah daerah akan selalu bersama untuk mendorong agar ke depan akan lebih maju lagi. Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi juga di sana banyak memiliki wacana-wacana ke depan, perencanaan-perencanaan ke depan yang telah kami maksudkan. Dan Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi adalah bersifat terbuka bagi kaum muslimin. Siapa saja yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung, ingin memberikan sumbangsih saran, yang tentunya saran yang sifatnya membangun untuk dakwah ke depan, untuk pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sehingga kehadiran Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi di Wakatobi ini dapat kemudian
bersinergi dengan pemerintah atau kepada pihak siapapun yang akan kemudian bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Wakatobi pada khususnya dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia secara umum. Olehnya itu kami membuka kesempatan bagi Anda sekalian untuk memberikan sumbangsih saran dan sesuatu apapun yang sifatnya akan membantu keberlangsungan Islamic Center Mu'adz bin Jabal Wakatobi ini. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ayo dukung misi dakwah, sosial, dan pendidikan Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi dengan menginfakkan harta terbaik Anda. Donasi dapat diantarkan langsung ke Islamic Center Mu'adz bin Jabal cabang Wakatobi di Dusun Saosu, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Anda juga dapat berdonasi melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0953 87 6369 atas nama Wamila Dira. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0822 9371 9864.